Bayangkan sejenak Anda adalah seorang wanita yang pernah menjalin hubungan di mana segalanya tampak serasi. Obrolan yang hebat, ketertarikan timbal balik, bahkan impian bersama. Namun tiba-tiba dia menjauh secara emosional, atau lebih buruk lagi, dia tetap ada, tapi tidak sepenuhnya. Dan Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat seorang pria jatuh cinta? Apa yang memicu koneksi mendalam di dalam dirinya, melampaui hasrat atau rutinitas? Kebanyakan wanita percaya cinta datang dari usaha, dari perhatian yang konstan, dari menunjukkan minat dan pengabdian. Dan meskipun semua itu ada tempatnya, yang banyak tidak disadari. Dan disinilah Carl Jung menawarkan wawasan yang kuat, adalah bahwa cinta tidak dimulai di permukaan. Itu dimulai di alam bawah sadar. Apa yang benar-benar membangkitkan cinta yang mendalam pada seorang pria tidak selalu terlihat. Itu tidak terletak pada apa yang Anda lakukan atau katakan. Itu ada pada apa yang tanpa Anda sadari representasikan baginya. Itu ada dalam energi hening yang Anda pancarkan ketika Anda berhenti berusaha menyenangkan. Ketika Anda hanya menjadi diri Anda. Dan seringkali, semakin Anda melepaskan diri dari kebutuhan untuk dipilih, semakin tak terlupakan Anda jadinya. Ini bukan sihir, ini psikologi. Jung menyebutnya proyeksi arketipal. Momen ketika seseorang tidak jatuh cinta dengan siapa diri Anda, tetapi dengan apa yang Anda bangkitkan di dunia batin mereka. Dia mungkin tidak pernah mengatakannya, tetapi ada momen dia menatap Anda dan melihat lebih dari sekadar seorang wanita. Dia melihat sebuah simbol, sebuah energi, sesuatu yang menantang dan menariknya pada saat yang bersamaan. Pernahkah Anda merasa tak terlupakan bagi seseorang tanpa melakukan sesuatu yang luar biasa? Apakah seseorang kembali kepada Anda setelah lama tanpa alasan yang jelas? Mungkin bukan diri Anda yang tidak bisa dia lepaskan, tetapi apa yang Anda picu di dalam dirinya. Jika Anda pernah mengalami hal seperti ini, bagikan di kolom komentar, karena momen-momen itu sering mengungkapkan jauh lebih banyak dari yang kita duga. Paradoks terbesarnya adalah pria tidak jatuh cinta pada apa yang mereka pahami. Mereka jatuh cinta pada apa yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Mereka jatuh cinta pada apa yang tidak bisa mereka kontrol, pada apa yang mengguncang kerangka batin mereka. Dan ketika seorang wanita hidup dalam kebenarannya, ketika dia tidak mengkhianati dirinya sendiri karena takut kehilangannya, sesuatu bergeser. Kehadirannya menjadi magnetis. Bahkan jika dia tidak berusaha menarik, tetapi banyak wanita alih-alih mempercayai keaslian itu, kehilangan diri mereka sendiri, mencoba untuk menyesuaikan diri menjadi apa yang mereka pikir dia butuhkan. Dan saat itulah percikan mulai memudar, bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena misteri yang menyalakannya telah hilang. Jung mengatakan bahwa apa yang kita tekan menjadi takdir kita. Dan ketika seorang wanita menekan esensinya, energinya berhenti beresonansi dengan jiwa pria itu. Bagian yang paling menarik, dia sering bahkan tidak tahu mengapa dia terus memikirkannya, mengapa dia memimpikannya, mengapa. Bahkan setelah melepaskannya, citranya tetap ada seperti bisikan yang tidak bisa dia diamkan. Karena ketika seorang wanita tanpa sadar mewujudkan arketipe yang belum dia integrasikan, dia menjadi cermin. Dan tidak ada yang melupakan cermin yang menunjukkan jiwa mereka sendiri untuk pertama kalinya. Carl Jung menjelaskannya dengan kejelasan yang hampir puitis. Kita tidak mencintai orang karena siapa mereka, tetapi karena apa yang mereka representasikan bagi kita. Dan ketika seorang wanita tanpa berusaha menjadi simbol yang kuat dalam ketidaksadaran seorang pria, dia membangkitkan tarikan yang jauh lebih dalam daripada fisik. Itu adalah tarikan yang menyentuh sesuatu yang kuno, yang menggerakkan ingatan emosional yang telah lama terkubur. Itu bukan kebetulan. Itu adalah takdir psikis. Seorang pria mungkin bertemu banyak wanita dalam hidupnya. Beberapa akan membuatnya tertawa. Beberapa akan ada saat masa sulit. Beberapa bahkan mungkin berbagi tahun-tahun bersamanya. Tapi ada satu,
Hanya satu yang tetap beresonansi dengan hening, dan dia jarang yang paling cantik atau yang paling sempurna. Dia hampir selalu adalah orang yang tidak pernah mencoba menjadi apa-apa. Orang yang muncul dengan campuran ketenangan dan kepastian. Orang yang tidak mencari validasi eksternal, yang alih-alih mencoba menyenangkan dia, memilih dirinya sendiri tanpa rasa bersalah. Wanita itu tanpa menyadarinya menjadi sosok simbolis, manifestasi dari animanya, bagian feminin dari alam bawah sadarnya yang belum terintegrasi. Dan ketika dia memasuki hidupnya, sesuatu di dalam dirinya tergerak. Tetapi disinilah bagian yang paling ingin tahu. Banyak wanita tidak menyadari ketika mereka berada dalam peran itu. Mereka tidak melihat dampak yang mereka miliki karena mereka tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka hanya menjadi diri mereka. Mereka bergetar dalam keaslian, terhubung dengan esensi mereka. Dan keaslian itu sangat mengganggu bagi seorang pria yang hanya mengenal koneksi emosional yang dangkal atau berdasarkan harapan. Pada saat itu, dia tidak jatuh cinta dengan kata-kata atau tubuhnya. Dia jatuh cinta pada apa yang dia refleksikan kembali padanya. Bagian dari dirinya yang belum pernah dia jelajahi, tetapi yang tiba-tiba mulai bergerak. Dan tentu saja, itu bisa menakutinya, karena cinta yang mendalam tidak nyaman. Itu transformatif. Itu memaksa Anda untuk melihat ke dalam. Itulah mengapa beberapa pria menjauh tepat ketika mereka mulai merasakan sesuatu yang nyata. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena sesuatu yang jauh di dalam diri mereka menyadari bahwa wanita ini tidak seperti yang lain. Dan jika mereka tetap tinggal, mereka harus berubah, menyerah, membuka diri pada bagian dari jiwa mereka yang telah lama tertidur. Dan seringkali mereka tidak siap karena citra yang dia aktifkan terlalu intens, terlalu hidup. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Mereka tidak bisa melebelinya. Jadi, mereka lari. Tapi mereka tidak lari darinya. Mereka lari dari apa yang mereka rasakan di dalam. Inilah mengapa sangat penting bahwa Anda, wanita, jangan menganggapnya sebagai penolakan. Jika Anda pernah menjauh dari seseorang dan tidak mengerti mengapa ketidakhadiran mereka sangat menyakitkan, mungkin itu bukan cinta tak berbalas. Mungkin Anda adalah cermin yang tidak bisa dia tahan untuk ditunjukkan pada dirinya sendiri. Katakan sesuatu. Pernahkah Anda merasa didorong menjauh? Bukan karena apa yang Anda lakukan, tetapi karena apa yang Anda representasikan. Apakah sulit untuk memahaminya? Bagikan di kolom komentar. Pengalaman Anda mungkin membantu banyak orang lain yang merasakan hal yang sama saat ini. Ketika seorang wanita berhenti mencari cinta dan mulai sepenuhnya mendiami dirinya sendiri, sesuatu dalam energinya bergeser. Ini bukan tentang kesombongan atau ketidakpedulian. Ini adalah kekuatan yang tenang dan hening yang berkomunikasi tanpa kata-kata. Saya milik diri saya sendiri. Dan itu, bagi alam bawah sadar maskulin, adalah undangan yang kuat, sekaligus sangat membingungkan. Carl Jung percaya bahwa apa yang tidak kita integrasikan di dalam diri kita, kita cari di luar. Jadi, ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang mewujudkan kualitas yang belum dia kembangkan, kebebasan emosional, intuisi, kedalaman, sesuatu di dalam dirinya terbangun dan belum tentu dengan cara yang menyenangkan. Terkadang hal pertama yang dia rasakan bukanlah ketertarikan melainkan ketidaknyamanan. Mengapa? Karena dia merefleksikan kekosongan, tempat batin yang dia hindari selama bertahun-tahun. Mungkin sepanjang hidupnya dia mengejar hubungan di mana dia bisa menjadi pelindung, yang kuat, yang mengendalikan. Tapi sekarang, dihadapkan pada wanita yang tidak membutuhkan penyelamatan, yang tidak memujanya, yang tidak putus asa mencari perhatiannya, dia merasa tidak berdaya. Dan disitulah, seringkali obsesi dimulai, bukan dengan dirinya sebagai pribadi, tetapi dengan mendapatkan kembali ilusi kontrol yang dihancurkan oleh kehadirannya.
Dia tidak menyadarinya secara sadar, tetapi yang dia kejar bukanlah dirinya. Itu adalah perbaikan identitasnya yang retak. Ini menjelaskan mengapa beberapa pria setelah kehilangan wanita seperti itu tidak bisa sepenuhnya melepaskannya. Bulan, bahkan tahun bisa berlalu, dan mereka masih membawa ingatannya seperti bekas luka. Bukan karena mereka belum melupakannya. Itu karena dia mewakili sebelum dan sesudah dalam kehidupan emosional mereka. Masalahnya adalah banyak pria tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kekosongan itu. Mereka belum belajar untuk melihat ke dalam, untuk bertanggung jawab atas luka mereka. Jadi mereka melihat keluar, kepada wanita lain, lebih banyak pekerjaan, gangguan, tapi tidak ada yang mengisi ruang yang dia tinggalkan. Karena yang pergi bukan hanya seseorang, itu adalah kemungkinan untuk transformasi. Dan inilah bagian yang kebanyakan orang lewatkan. Wanita itu tak terlupakan, bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia autentik. Karena dia pergi ketika dia menyadari bahwa bertahan berarti mengkhianati dirinya sendiri. Karena dia tidak berteriak atau memohon, dia hanya menutup pintu dengan martabat. Dan isyarat berani yang langka itu meninggalkan bekas pada jiwa maskulin, seperti pelajaran yang tidak pernah dilupakan. Untuk Anda yang mendengarkan, pernahkah Anda merasa bahwa martabat Anda disalahartikan sebagai dingin? Bahwa keheningan Anda dilihat sebagai ketidaktertarikan, padahal kenyataannya itu adalah cara Anda menghormati diri sendiri? Jika demikian, bagikan di bawah. Seseorang di luar sana mungkin perlu membacanya untuk memahami bahwa melepaskan bukanlah menyerah. Itu adalah menyelamatkan diri sendiri. Alam bawah sadar tidak membedakan antara apa yang nyata dan apa yang simbolis. Bagi Jung, ini adalah salah satu kebenaran paling kuat dari jiwa manusia. Itu sebabnya, ketika seorang wanita menjadi simbol dalam pikiran seorang pria, dia berhenti menjadi sekadar seseorang. Dia menjadi sebuah ide, sebuah gema, sebuah cermin. Dan tidak ada yang melupakan cermin yang membuat mereka menghadapi diri mereka sendiri. Setelah kehilangannya, banyak pria berpikir yang mereka rindukan adalah kehadiran fisiknya. Tetapi pada kenyataannya, yang paling menyakitkan adalah pemutusan dari perasaan yang dia bangkitkan di dalam mereka. Campuran kekaguman, kebingungan, dan hasrat yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Karena ketika suatu ikatan menyentuh jiwa, tidak ada penutupan rasional yang pernah cukup. Dalam ketidakhadirannya, alam bawah sadar pria mulai bekerja dengan intensitas yang menakutkan. Dia membaca ulang percakapan, mengingat gerak tubuh, mengidealkan momen, tetapi tidak ada yang mengembalikan perasaan aslinya karena dia tidak mencari dirinya. Dia mencoba untuk kembali ke tempat batin yang hanya bisa dia akses melaluinya. Dan itu jauh di lubuk hati adalah indah sekaligus tragis karena semakin dia mencoba menghidupkannya kembali dalam ingatan, semakin jauh dia melayang dari kesempatan nyata untuk integrasi, untuk melihat ke dalam dan bertanya, bagian mana dari diriku yang diaktifkan oleh kehadirannya? Kekosongan apa yang terungkap ketika dia pergi? Wanita yang tidak bersaing, yang tidak memohon, yang tidak mati-matian mencoba bertahan, mewujudkan sesuatu yang sangat revolusioner bagi pikiran seorang pria. Dia tidak mewakili romansa tradisional atau sosok yang menyenangkan. Dia mewakili kebebasan. Dan itu meskipun menyakitkan, mempesona karena jauh di lubuk hati kita semua mencari kebebasan, tetapi sangat sedikit yang bersedia mencintai dari kebebasan itu. Melalui proses ini, seorang pria tanpa sadar memulai perjalanannya menuju individuasi. Jung menggambarkannya sebagai jalan di mana kita berhenti mencari di luar apa yang hanya bisa kita temukan di dalam. Dan seringkali perjalanan itu tidak dimulai dengan pencerahan, tetapi dengan kehilangan. Terkadang yang diperlukan hanyalah pandangan, perpisahan tanpa menyalahkan,
pintu yang tertutup dalam ketenangan hening untuk membuat seluruh dunia batin seorang pria runtuh. Dan dalam keruntuhan itu, dia tidak hanya menemukan kesedihan, dia menemukan kesempatan. Karena di mana tidak ada yang tersisa, sesuatu yang baru akhirnya bisa dibangun. Dan mungkin itulah yang meninggalkan bekas terdalam, bahwa dia tidak mencoba bertahan dengan paksa, tidak melawan kepergiannya sendiri, tetapi memahami sesuatu yang esensial, bahwa apa yang nyata tidak perlu dipaksakan, dan bahwa cinta yang terdalam tidak pernah diminta. Itu dihormati. Biarkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda dengan kejujuran penuh. Pernahkah Anda harus menjauh dari seseorang yang tidak bisa melihat nilai Anda? Apakah Anda melakukannya karena cinta diri meskipun itu menyakitkan? Jika demikian, bagikan di kolom komentar. Kisah Anda mungkin menyentuh lebih banyak hati daripada yang bisa Anda bayangkan. Dalam kesendirian yang mengikuti kepergian seorang wanita yang sadar, transformasi hening dimulai. Awalnya dia berpikir dia bisa mengatasinya seperti yang selalu dia lakukan, dengan mengalihkan perhatian, mengganti, menyangkal. Tapi kali ini ada yang berbeda. Tidak ada yang mengisinya. Tidak ada yang menenangkannya karena ini bukan sekadar kehilangan. Itu adalah keretakan internal. Carl Jung berbicara tentang titik balik dalam jiwa. Momen-momen ketika hidup tanpa meminta izin memaksa kita untuk menghadapi apa yang selama ini kita hindari. Bagi banyak pria, wanita yang pergi dengan tenang tanpa drama atau penjelasan menjadi salah satu titik balik tersebut. Bukan karena dia ingin menyakitinya, tetapi karena melalui ketidakhadirannya, dia mengungkapkan kebenaran yang tidak ada orang lain yang berani menunjukkannya padanya. Tiba-tiba, dia mulai mengajukan pertanyaan yang tidak pernah terpikir untuk dia tanyakan. Mengapa saya merasa seperti membutuhkannya? Mengapa sangat menyakitkan ketika dia pergi, bahkan jika saya hampir tidak mengenalnya? Bagian apa dari diriku yang aku cari dalam dirinya? Dan di sana, di lautan pertanyaan itu, citra yang dia miliki tentang dirinya mulai runtuh. Dia bukan lagi pria yang mengendalikan segalanya. Bukan lagi orang yang tidak pernah jatuh cinta. Bukan lagi orang yang selalu memimpin secara emosional. Sekarang dia adalah manusia yang rentan yang tersentuh oleh koneksi yang lebih dalam dari sebelumnya. Koneksi yang mengubahnya. Dan meskipun itu membingungkannya, itu juga menggerakkan sesuatu di dalam. Apa yang diwakili oleh wanita itu melalui keheningannya, otonominya, keasliannya yang mencintai, tetapi tidak terikat adalah sesuatu yang belum dia temukan di dalam dirinya sendiri. Dia tidak datang untuk menawarkan stabilitas padanya. Dia datang untuk menunjukkan kepadanya betapa tidak stabilnya dunia batinnya sebenarnya. Dan wahyu itu, meskipun menyakitkan, adalah awal dari kebangkitan. Banyak pria ketika mencapai titik ini melawan. Mereka ingin kembali ke keadaan semula. Mereka ingin melupakan, menutupnya, menguburnya. Tetapi jiwa tidak bekerja seperti itu. Setelah disentuh, tidak ada jalan untuk kembali. Dan di tengah ketidaknyamanan itu, beberapa memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, untuk berhenti sejenak, untuk bernapas, untuk melihat ke dalam. Mereka mulai membaca, merenung, mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri tentang masa kecil mereka, hubungan masa lalu mereka, pola-pola yang telah mereka ulangi tanpa menyadari. Mereka mulai mempertanyakan kebutuhan mereka akan validasi, ketakutan mereka akan ditinggalkan, kesulitan mereka dalam mencintai tanpa kontrol. Dan sedikit demi sedikit, mereka mulai memahami bahwa bukan dia yang menjadi masalah. Itu adalah citra terdistorsi yang telah mereka proyeksikan padanya. Momen ini adalah kunci, karena disinilah kemungkinan integrasi lahir, untuk tidak lagi mencari di luar apa yang hanya bisa dibangun di dalam. Dan seiring waktu luka itu mulai sembuh. Bukan melalui penyangkalan, tetapi melalui penerimaan, melalui kerendahan hati,
untuk mengakui bahwa cinta jauh lebih dari sekadar kepemilikan. Dan Anda yang mendengarkan ini, mungkin Anda juga pernah berada di sana. Mungkin Anda juga merasa kehadiran Anda disalahpahami, atau kepergian Anda dilihat sebagai dingin, padahal kenyataannya itu adalah jiwa Anda yang memilih kedamaian. Jika Anda mengenali diri Anda dalam hal itu, bagikan di kolom komentar. Kebenaran Anda bisa menjadi refleksi yang dibutuhkan orang lain hari ini. Seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Tidak dengan keras, bukan melalui peristiwa eksternal yang besar, tetapi dengan tenang. Seolah-olah cara pandang baru mulai terbangun di dalam dirinya. Dia tidak lagi mencari wanita itu pada orang lain. Dia tidak lagi mengejarnya dalam ingatan. Sekarang dia mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Carl Jung mengatakan bahwa proses individuasi dimulai ketika kita berhenti mengidentifikasi dengan topeng kita. Dan itulah yang telah terjadi. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai penakluk yang selalu mengendalikan. Dia mulai melihat keretakan di dirinya. Dan alih-alih menakutinya, keretakan itu menjadi bagian paling manusiawi dari dirinya. Wanita yang pergi dengan tenang, yang tidak menuntut, yang tidak menimbulkan adegan, kini muncul dalam pikirannya dengan cara yang berbeda. Dia bukan lagi wanita yang tidak terjangkau. Sekarang dia adalah wanita yang, tanpa bermaksud demikian, menunjukkan kepadanya nilai dunia batinnya sendiri. Ini bukan lagi tentang mendapatkannya kembali. Ini tentang memahami apa yang dia bangkitkan. Dan apa yang dia bangkitkan bukanlah hasrat. Itu adalah kehadiran. Itu adalah kesadaran. Itu adalah undangan untuk kembali pada dirinya sendiri. Karena apa yang memikatnya bukanlah keheningannya, tetapi apa yang keheningan itu refleksikan. Seorang wanita yang tidak membutuhkan validasi untuk merasa utuh. Seorang wanita yang tidak bersedia bertahan dengan mengorbankan kedamaiannya. Dalam budaya di mana pria diajarkan bahwa mencintai adalah memiliki, bahwa terikat adalah mendominasi, sosok feminin semacam ini yang mencintai dari tempat kebebasan mewakili revolusi internal. Dia tidak bisa dimanipulasi, dia tidak bisa ditahan, dia hanya bisa dihormati, dan itu jauh di lubuk hati adalah apa yang mengubahnya. Kemudian dia mulai memperlakukan dirinya sendiri secara berbeda, untuk mendengarkan lebih dekat, untuk berhenti mencari cinta, seolah mencari keselamatan. Ini bukan lagi tentang menemukan seseorang untuk memilihnya, meskipun ada kekosongan, tetapi tentang menjadi seseorang yang memilih dirinya sendiri dengan jujur, dan dari sana menciptakan koneksi yang nyata. Pada saat itu, citranya melunak. Itu tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Sekarang dia adalah ingatan yang bercahaya, hampir sakral, karena dia adalah orang yang tanpa bermaksud menyalahkan jiwanya. Bukan untuk tinggal, tetapi untuk menunjukkan jalannya. Dan jika Anda wanita pernah merasa bahwa cara Anda mencintai disalahpahami, jika Anda pernah memilih untuk pergi karena bertahan berarti mengkhianati diri sendiri, saya ingin Anda tahu sesuatu. Keputusan semacam itu tidak pernah dilupakan. Mungkin tidak ada yang memberitahu Anda. Mungkin dia tidak pernah sepenuhnya memahaminya. Tetapi Anda menanam sesuatu dan benih itu, bahkan jika tumbuh dalam keheningan, mengubah kehidupan. Pernahkah Anda merasa energi Anda meninggalkan bekas pada seseorang, bahkan tanpa bermaksud demikian? Bahwa kepergian Anda lebih berarti daripada kehadiran paksa manapun. Jika demikian, bagikan pengalaman Anda di bawah. Kisah Anda mungkin menjadi percikan yang dibutuhkan orang lain dalam perjalanan mereka sendiri. Tiba saatnya ketika obsesi memudar dan memberi jalan kepada sesuatu yang lebih dalam. Pemahaman. Itu bukan lagi hanya kebutuhan untuk memilikinya di dekat. Itu adalah pengakuan bahwa dia tanpa sadar adalah titik balik, tanda sebelum dan sesudah. Bukan karena apa yang dia katakan, tetapi karena bagaimana dia ada dan bagaimana dia pergi. Carl Jung percaya bahwa apa yang menggerakkan kita secara mendalam tetap ada di dalam kita sebagai simbol, dan simbol tidak memudar. Itu tidak perlu hadir untuk terus bertindak pada kita.
Itulah yang terjadi dengannya. Dia tidak lagi ada, namun energinya masih hidup, seperti melodi yang terus beresonansi lama setelah musik berakhir. Dia mulai melihat lebih jelas. Dia mulai memahami bahwa untuk waktu yang lama, dia mencari hubungan di mana dia bisa merasa divalidasi, penting, sangat diperlukan. Tapi dengannya, itu berbeda. Dengannya, tidak ada kebutuhan, tidak ada perjuangan, ada pilihan. Dan itu melucuti dirinya karena tidak ada yang pernah mengajarinya untuk mencintai dari tempat kebebasan. Tidak ada yang pernah menunjukkan kepadanya bahwa dia bisa rentan tanpa kehilangan martabatnya, bahwa dia tidak harus dibutuhkan untuk dicintai secara mendalam. Dia melakukan itu bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kehadirannya dan juga dengan ketidakhadirannya. Dan disinilah transformasi sejati dimulai. Dia tidak lagi mencari wanita untuk mengisi kekosongan. Dia tidak lagi mencoba memperbaiki perasaannya dengan cerita baru. Dia sekarang mengerti bahwa cinta bukanlah sesuatu yang harus dituntut atau didapatkan. Itu adalah sesuatu untuk dibagikan dari tempat kedamaian, bukan dari kekurangan. Bagian yang paling indah adalah bahwa pada saat ini, dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Dia tidak perlu kembali atau menjelaskan dirinya sendiri atau membuktikan apapun. Perannya telah dipenuhi. Dia adalah katalis, mercusuar, cermin. Energinya melakukan apa yang perlu dilakukan. Itu membangunkannya. Dan Anda yang menonton ini, pernahkah Anda merasa bahwa Anda adalah titik awal dalam kebangkitan emosional seseorang, bahkan jika hubungan itu tidak bertahan? Apakah Anda merasa bahwa sesuatu yang mendalam tinggal bersama mereka, bahkan jika mereka tidak pernah mengatakannya dengan lantang? Jika ada bagian dari cerita ini yang beresonansi dengan Anda, bagikan di bawah. Terkadang, berbagi apa yang telah kita jalani adalah cara yang paling hening dan kuat untuk menyembuhkan. Dalam babak baru ini, dia tidak lagi lari dari dirinya sendiri. Dia sekarang mengerti bahwa segala sesuatu yang dia cari dalam dirinya, ketenangan itu, kedalaman itu, kebebasan itu, dia juga bisa membangun di dalam dirinya. Mungkin tidak segera, mungkin tidak tanpa usaha, tetapi dengan setiap pilihan sadar, dia bergerak lebih dekat ke kebenarannya. Dan hal yang aneh adalah, dia tidak perlu lagi menemukannya pada orang lain. Karena sekarang ketika dia mengingat kehadirannya dalam hidupnya, dia tidak melakukannya dengan nostalgia, tetapi dengan rasa syukur. Karena dialah yang tanpa mengetahuinya, menunjukkan kepadanya bahwa cinta sejati bukanlah tentang bertahan. Itu tentang meninggalkan bekas. Dan demikianlah di tempat yang dulunya kosong, kini ada pemahaman. Itu tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Tidak ada lagi kecemasan atas pertanyaan yang belum terjawab. Ada cara baru untuk melihat kehidupan. Lebih tenang, lebih jujur, lebih terjaga. Karena begitu seorang pria melewati ambang batas ke dalam dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa mencintai dengan cara yang sama lagi. Carl Jung mengatakan bahwa apa yang kita terima di dalam diri kita mengubah kita. Dan itulah yang persis terjadi. Pria yang dulunya perlu dipilih untuk merasa berharga, sekarang mengerti bahwa nilainya bukan pada diinginkan. Itu pada menjadi autentik. Dia tidak lagi mencari dari tempat kekurangan. Dia mencintai dari tempat keutuhan. Citranya, wanita yang tidak pernah memohon, yang tidak tinggal di mana dia tidak benar-benar dilihat, bukan lagi luka. Dia adalah kompas. Memorinya yang dulunya terbakar, kini bersinar karena dia bukan kerugian. Dia adalah pesan, pelajaran yang dibungkus pertama dalam kehadiran dan kemudian dalam ketidakhadiran. Dan apa yang tampak seperti perpisahan sebenarnya adalah awal dari segalanya. Cinta yang tidak berakhir dengan janji atau penjelasan itu memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Transformasi
bukan dari hubungan tetapi dari jiwa. Karena ketika seseorang menyentuh esensi Anda, tidak peduli apakah mereka tinggal atau pergi, yang penting adalah apa yang mereka bangkitkan di dalam Anda. Dan Anda, wanita, di sisi lain dari cerita ini, Anda mungkin tidak pernah tahu dampak nyata yang dimiliki energi Anda. Anda mungkin berpikir Anda pergi tanpa disadari. Tapi saya ingin Anda mengingat ini. Ketika Anda mencintai dari kesadaran, dari martabat, dari kebebasan, Anda selalu meninggalkan bekas, bukan pada ego orang lain, tetapi pada jiwa mereka. Dan itu bertahan. Dan Anda pria yang telah menjalani proses ini, mungkin sekarang Anda mengerti bahwa bukan dia yang hilang, melainkan bagian dari diri Anda yang belum Anda peluk. Dan mungkin, hanya mungkin, kepergiannya bukanlah akhir, tetapi pintu masuk yang membawa Anda kembali kepada diri sendiri. Saya mengundang Anda untuk berbagi di kolom komentar apa yang video ini bangkitkan di dalam Anda. Mungkin Anda menjalani kisah serupa. Mungkin Anda adalah wanita yang tahu bagaimana melepaskan tepat waktu. Mungkin Anda adalah pria yang mulai terbangun. Apapun pengalaman Anda, suara Anda bisa menjadi cermin yang dibutuhkan orang lain hari ini. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, berlangganan saluran, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini dengan seseorang yang siap untuk mencintai dari tempat yang berbeda.